Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat nih ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas part terakhir, yaitu soal nomor 41 sampai dengan soal nomor 50. Ini adalah soal penilaian akhir semester mata pelajaran IPS kelas 7 SMP MTS sederajat. Nah, soalnya norma sosial adalah kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman perilaku yang sudah ada dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki batasan wilayah tertentu. Batas norma sosial adalah perilaku yang pantas bagi suatu kelompok masyarakat, sehingga juga dapat disebut sebagai kaidah sosial atau peraturan sosial. Berikut ini yang merupakan fungsi norma sosial kecuali titik-titik. A. Menumbuhkan solidaritas sosial. B. Alat pengatur ekonomi. C. Kontrol perilaku. D. Penentu dalam peran sosial. Ini yang ditanyakan adalah norma sosial kecualinya. Nah, menumbuhkan solidaritas sosial ini termasuk ke dalam fungsi dari norma sosial. Alat pengatur ekonomi. Nah, kalau ekonomi apakah ada sangkut pautnya dengan norma atau tidak? Oke, simpan dulu ya. Yang C, kontrol perilaku. Oke, ini masuk ke dalam norma atau fungsi norma. Penentuan dalam peran sosial. Oke, masuk juga. Berarti kecualinya yang salahnya. Jawaban yang paling tepat adalah alat pengatur ekonomi. Nah, jadi fungsi norma sosial itu diantaranya menumbuhkan solidaritas sosial, terus juga yang kedua sebagai kontrol perilaku, yang ketiga adalah penentu peran sosial, dan yang keempat itu apa? Yang keempat itu adalah mengarahkan berpikir, mengarahkan berpikir dan bertingkah laku ya. Dan bertingkah laku. Oke, soal berikutnya nomor 42. Seorang investor asing ingin membangun perusahaan di Indonesia. Ia bekerja sama dengan pengusaha yang ada di Indonesia. Modal usaha berasal dari modal masing-masing yang digabungkan bersama untuk membangun perusahaan. Usaha investor asing disebut juga dengan titik-titik. A. Tawar-menawar. B. Pemilihan. C. Bekerja sama. D. Koalisi. Ini yang ditanyakannya itu adalah usaha investor asing tersebut itu disebut juga dengan apa? Ya, jawabannya adalah bekerja sama. Jawabannya adalah yang C. Nah, bekerja sama merupakan bentuk kerjasama dalam pengerjaan proyek atau usaha ya. Proyek atau usaha tertentu secara bersama-sama atau secara patungan. Nah, secara patungan, usaha ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan dalam bidang ekonomi. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya nomor 43. Proses di mana orang perorangan atau sekelompok manusia mula-mula saling bertentangan, saling mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan disebut titik-titik. A. Kooperasi. B. Akulturasi. C. Akomodasi. D. Kompetisi. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat disebut juga dengan pengertian akomodasi, di mana akomodasi ini adalah suatu proses di mana orang-orang atau kelompok manusia mula-mula itu saling bertentangan, saling mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan. Soal berikutnya nomor 44. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dapat berbentuk verbal dan juga non-verbal. Suatu komunikasi dikatakan efektif apabila titik-titik. A. Muncul pesan-pesan secara berantai. B. Media komunikasi yang digunakan tepat. C. Adanya kegembiraan di antara komunikan. D. Tujuan dari komunikasi dapat tercapai. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu suatu komunikasi dapat dikatakan efektif apabila tujuan dari komunikasi itu dapat tercapai. Soal berikutnya nomor 45. Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan, salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia
manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup, lembaga sosial yang berhubungan dengan masalah sekunder disebut juga A. Lembaga kreasi, B. Institusi dasar, C. Lembaga perwakilan, D. Lembaga yang diundangkan. Jawaban yang paling tepat adalah lembaga perwakilan, di mana lembaga perwakilan ini dikenal juga dengan yang berhubungan dengan masalah-masalah sekunder, ya seperti itu. Soal berikutnya nomor 46. Perhatikan norma berikut ini. 1. Peraturan hidup. 2. Timbul dari pergaulan. 3. Sanksinya berupa celaan. Ciri-ciri tersebut dapat ditemui pada norma A. Mode, B. Kesopanan, C. Hukum, D. Agama. Jadi dari ketiga ciri ini terdapat di dalam atau ditemui di dalam norma apa? Ya, yaitu di dalam norma kesopanan. Ya, di mana norma kesopanan ini ciri-cirinya adalah merupakan peraturan hidup, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berpakaian atau berbicara dan yang lain-lain atau berkaitan dengan peraturan hidup. Yang kedua adalah timbul dari pergaulan dan yang ketiga adalah sanksinya berupa celaan atau cemoohan. Soal berikutnya nomor 47. Lembaga pendidikan adalah tempat orang-orang berhak memperoleh pendidikan dalam rentang usia tertentu, termasuk prasekolah, PAUD, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Lembaga ini menyediakan bermacam-macam variasi lingkungan belajar dan ruang belajar. Berikut ini merupakan fungsi laten lembaga pendidikan kecuali A. Menunda masa perkawinan, B. Saluran mobilitas sosial bagi seorang, C. Meningkatkan derajat sosial bangsa terhadap bangsa lain, D. Meningkatkan rasa cinta tanah air. Di sini yang ditanyakannya itu adalah kecuali dari apa? Dari fungsi laten lembaga pendidikan. Kalau yang A, menunda masa perkawinan ini masuk ke dalam fungsi laten dari lembaga pendidikan. Terus juga saluran mobilitas ya. Saluran mobilitas sosial bagi seorang ini juga termasuk ke dalam fungsi laten. Terus juga yang ketiga, yang C, meningkatkan derajat sosial. Jelas, ini meningkatkan derajat sosial. Kalau meningkatkan rasa cinta tanah air, apakah termasuk ke dalam fungsi laten? Ya, ini adalah kecualinya, berarti yang D, yang tidak termasuk ke dalam fungsi laten lembaga pendidikan, yaitu meningkatkan rasa cinta tanah air atau nasionalisme. Oke, kalau bentuk nasionalisme ini banyak didapatkan gitu ya dari hasil pendidikan gitu ya, atau dari sikap yang tumbuh dalam diri kita gitu ya, atau nasionalisme itu seperti itu. Cinta terhadap tanah air. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 48. Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan, salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Dengan adanya lembaga sosial dalam masyarakat, anggota masyarakat tersebut dapat A. Hidup dengan seenaknya, B. Memperjuangkan kepentingan pribadi, C. Mencapai tujuan tertentu, D. Dikenal dengan masyarakat lain. Ini yang ditanyakan adalah dengan adanya lembaga sosial dalam masyarakat, maka anggota masyarakat tersebut itu dapat apa? Dapat dikenal dengan masyarakat lain. Nah, jadi dengan adanya suatu lembaga sosial dalam masyarakat, maka anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya itu tentunya saling berinteraksi sehingga bisa dikenal dengan masyarakat lain. Soal berikutnya nomor 49. Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan, salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Suatu lembaga sosial akan bubar jika A. Lembaga tersebut ketinggalan zaman, B. Muncul lembaga lain yang lebih menarik, C. Tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, D. Tidak ada warga masyarakat yang membutuhkan. Jawabannya adalah jawaban yang paling tepat kira-kira yang mana? Apakah yang A, B, C, atau D? Nah, di sini kan yang ditanyakan suatu lembaga sosial itu akan bubar jika masyarakat itu tidak membutuhkan. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi tidak ada warga masyarakat yang membutuhkan. Maka dengan jelas suatu lembaga itu akan bubar. Ya, seperti itu. Soal terakhir.
Soal nomor 50. Interaksi sosial yang menyebabkan perselisihan disebut titik-titik. A. Kerukunan. B. Kerjasama. C. Konflik. D. Integrasi. Ini yang ditanyakan adalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan. Disebut juga dengan, ya betul jawabannya adalah yang C. Jadi interaksi yang menyebabkan perselisihan itu disebut juga dengan konflik.